Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat untuk sahabatku semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tema pagi ini dengan judul Pencuri Allah. Loh, kok Allah bisa dicuri oleh para pencuri? Jadi judulnya Pencuri Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca-baca ayat yang ada di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Surat Al-Qasas ayat 68. Mari kita baca lagi di dalam surat Ar-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybatan yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Artinya, Allah Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Sadaqallahul azim. Di dalam Ar-Rum ayat 54. Alhamdulillahirabbil alamin. Pencuri Allah. Sesungguhnya kita manusia selama ini seolah-olah dan seakan-akan kita ini bukan ciptaan Allah. Sesungguhnya
seolah-olah selama ini kita ini bukan dibuat oleh Allah, dan seolah-olah selama ini kita bukan makhluk. Jadi seolah-olah saja kita ini seperti makhluk. Kalau ditanya manusia itu sebagai apa kedudukannya, pasti seluruh manusia mengatakan manusia itu adalah makhluk. Sama halnya seperti makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Manusia, hayawan, tumbuhan, bumi, langit, bintang, bulan, matahari, mendung, pegunungan, lautan, dan sebagainya. Jadi makhluk itu ya makhluk, bukan Allah. Jadi makhluk itu ya makhluk, bukan pencipta. Coba kita rasakan di dalam hati kita selama ini. Apakah kita sebagai makhluk? Apakah kita ciptaan Tuhan? Apakah kita dibuat oleh Allah? Selama ini jawabannya hanyalah angan-angan saja. Betul kita bilang bahwa aku ciptaan Allah, bahwa aku makhluk. Tapi di dalam hati kita yang jadi Tuhan siapa? Yang mentuhani si makhluk manusia kita ini siapa? Yang menguasai diri kita makhluk ini siapa? Yang punya kehendak di dalam diri makhluk kita ini siapa? Yang hidup dalam diri manusia kita dan manusia yang lain itu hidupnya siapa? Nah, jadi seolah-olah saja, jadi seakan-akan saja kita mengaku sebagai makhluk yang tidak bisa apa-apa dan yang tidak bisa bersiapa-siapa. Jadi hakikat makhluk itu tidak bisa apa-apa dan tidak bisa untuk bersiapa-siapa. Jadi hakikat wayang itu tidak bisa apa-apa. Jadi hakikat wayang itu tidak bisa berposisi apa-apa. Jadi hakikat wayang itu tidak bisa berstatus atau berperan sebagai apa-apa kecuali diperankan, kecuali digerakkan oleh penciptanya, digerakkan dan dimainkan oleh sang dalang. Jadi wayang itu hakikatnya tidak bisa berapa-apa dan tidak bisa bersiapa-siapa. Gerakan dan status sang wayang itu dikuasai mutlak oleh sang dalang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika kita manusia merasa bahwa diri kita manusia ini adalah makhluk ciptaan yang dikatakan di ayat tadi, makhluk diciptakan dari tanah yang lemah hingga menjadi bayi hingga saat ini, dan kemudian akan dikembalikan lagi kepada tanah. Dulunya kecil, muda, dewasa, dan sekarang ini sudah banyak ubannya. Sebentar lagi akan mati, kembali lagi ke asalnya. Nah, selama ini kan kita tidak menyadari
bahwa sesungguhnya makhluk itu tidak bisa berubah-ubah. Makhluk itu tidak bisa berubah diri dari kecil menjadi besar, dari besar menjadi kecil lagi. Jadi sesungguhnya makhluk itu hanya diperankan saja. Tidak bisa makhluk itu berperan dengan sendirinya. Tidak mungkin wayang itu bisa memperjalankan kewayangannya sendiri. Sang dalangnya disuruh tenguk-tenguk, sang dalang disuruh diam, sedang wayangnya, wahai dalang, aku bisa mentuhani diriku sendiri. Wahai sang dalang, aku bisa mendalangi diriku sendiri. Enyahlah engkau dari hadapanku, jangan kau kuasai diriku. Jangan kau pura-pura menjadi Tuhan penguasa diriku. Enyahlah engkau dari hadapanku, wahai dalang. Enyahlah engkau dari singgasana kerajaan hawa nafsuku, wahai Allah. Goiblah engkau, ya Allah. Aku tidak butuh kamu, ya Allah. Selama ini hati kita kan demikian. Di dalam hati kita yang terdalam, kita menggoibkan Allah sebagai Tuhan. Kita mentiadakan Allah sebagai penguasa. Kita tidak menyatakan Allah sebagai si penggerak badan-badan kita ini. Jadi selama ini yang jadi Allah di hati kita, yang jadi penguasa di hati kita, yang jadi raja di hati kita, siapa? Selama ini yang jadi Allah kan nama kita sendiri. Nama saya Abdul Halim. Nama Anda siapa? Anda siapa? Anda siapa? Anda siapa? Dan Anda siapa? Jadi nama masing-masing Anda manusia selama inilah yang merebut, yang mencuri, sehingga sananya Allah menjadi singgah sana diri manusia kita sendiri di hati kita selama ini. Masih belum sadarkah kita bahwa selama ini kedudukan kita hanyalah sebagai pencuri Allah, sebagai pencuri singgah sana Allah, sebagai pencuri kehidupan Allah, sebagai pencuri kewujudan Allah, sebagai pencuri kekuasaan Allah, sebagai pencuri kehendak daya upaya Allah, sebagai pencuri takdir-takdir Allah, sebagai pencuri seluruh hal-hal yang dirajai oleh Allah selama ini. Masih belum sadarkah kita? Kapan kita mau menyadari? Apakah nunggu Baiatul Akbar? Apakah nunggu di dalam siksa yang amat pedihnya di saat hari pembalasan, di mana hari itu diambil alih kembali apa-apa yang kita curi? Wujud, hidup, kuasa, kehendak, dan apa-apa yang kita cintai di hati kita, anak, istri, suami, harta benda yang kita agung-agungkan selama ini akan diambil oleh sang pemiliknya dengan paksa dan siksa yang amat pedihnya. Di saat Baiatul Akbar, di saat syakaratul maut menjemput, di saat hari pembalasan itu tiba, di saat hari perhitungan itu tiba. Jadi hari pembalasan, hari perhitungan adalah ketika ajal menjemput, ketika syakaratul maut tiba, dan ketika mata manusia terbelalak olehnya. Karena selama ini manusia lagi berenjoy-enjoy,
menjadi Tuhan di dalam hatinya daripada menjadi makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Tahukah kita, sadarkah kita bahwa sebenarnya posisi kita selama ini bukan menjadi makhluk, bukan menjadi ciptaan, bukan menjadi wayang, akan tetapi posisi hati kita selama ini adalah menjadi Allah, menjadi Tuhan. Posisi hati kita selama ini menjadi raja di rajanya singgah sana hati ini, menjadi pencipta apa-apa yang kita ciptakan. Mari kita hitung semua kerajaan-kerajaan yang kita curi dari Allah. Mari kita hitung semua kekuasaan-kekuasaan Allah yang sudah kita curi dari Allah buat kita. Sejak bangun tidur hingga tidur kembali, itu hak Allah sebagai pencipta dan sebagai penggerak, ataukah itu hak manusianya? Ketika bangun tidur hingga tidur lagi, apakah itu hak manusia sebagai yang dicipta? Apakah manusia punya hak? Hak manusia yang abadi kembali kepada Tuhannya. Itu hak manusia. Bukan manusia punya hak sendiri. Manusia merasa punya hak atas bangun tidurnya. Manusia merasa punya hak atas duduknya badannya. Manusia merasa punya hak atas berdirinya badannya. Manusia merasa punya hak atas berjalannya kakinya. Manusia merasa punya hak atas mandinya badannya. Manusia merasa punya hak atas sholat-sholatnya. Manusia merasa punya hak atas seluruh ibadah-ibadahnya. Manusia merasa punya hak atas kehidupannya. Manusia merasa punya hak atas kekuasaannya dan sebagainya. Coba saya bertanya, semua itu haknya makhluk apa haknya Khalik? Semuanya itu hak sang pencipta atau hak yang dicipta? Bila kita menyadari, maka itu tandanya Anda calon wali-walinya Allah. Anda calon mayit. Anda calon hamba Allah. Bila di hati kita ada kesadaran di dalam bertuhan. Coba tes di hati kita. Coba saksikan di hati kita. Selama ini sang berkedudukan sebagai pencipta di hati kita itu siapa? Allahkah sebagai sang pencipta, ataukah malah diri kita yang seolah-olah hanya diri kitalah sebagai pencipta apa yang kita lakukan selama ini? Selama ini kan seolah-olah kita yang jadi Allah. Seolah-olah selama ini kan kita yang merasa menjadi pencipta apapun yang kita perbuat. Itulah bukti bahwa selama ini kedudukan kita di alam dunia ini hanyalah sebagai pencuri Allah, pencuri wujudullah,
pencuri hayatullah, pencuri kuasa Allah, pencuri kehendak Allah, pencuri ilmunya Allah, pencuri penglihatan Allah, pencuri pendengaran Allah, dan pencuri kalamullah. Masih sadarkah? Apa bisa disadari? Apa bisa kita renungkan? Selama ini ternyata kita sebagai pencuri ya harus dimasukkan ke bui. Sebagai pencuri ya harus dihukum dan dipenjara di dalam jahanam. Sebagai pencuri kita ya disiksa dengan azab-azab neraka jahanam yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Nah, sudah jelas bukan? Ternyata kita selama ini tidak jauh dengan label hanyalah sebagai pencuri Allah. Loh, kok Allah kok bisa dicuri? Aneh. Ini judul yang aneh. Pencuri Allah. Katanya Allah gaib. Mana mungkin Allah bisa dicuri? Nah, ketika Allah gaib atas diri kita, ketika Allah tidak wujud bagi diri kita, ketika Allah tidak hidup bagi diri kita, ketika Allah tidak kuasa bagi diri kita, berarti selama ini kita bertuhan atau tidak? Berarti selama ini kita jadi makhluk apa jadi Allah? Berarti bila Allah gaib berarti yang wujud. Bila Allah gaib berarti yang ada, yang nyata kan diri manusia kita sebagai Tuhan yang mentuhani diri kita sendiri selama ini. Berarti kedudukan kita selama ini menjadi Allah, tapi kita tidak sadar, tapi kita tidak menyadari. Kita tidak tahu, kita tidak menyadari itu semua, bahwa selama ini sesungguhnya yang jadi Allah, yang mencuri singgasananya Allah adalah hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jelas bukan? Nyata bukan? Bahwa kita selama ini hanyalah pencuri Allah. Bagaimana mungkin Allah bisa dicuri? Sedangkan Allah gaib, Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu. Coba buktikan. Bila hidup itu adalah hidup diri manusiamu, bila hidup ini hidup milik manusia kita, tentunya kita wajib tahu dong bagaimana rupa, bagaimana wajah, bagaimana bentuk, bagaimana rasa, bagaimana wujud hidup diri manusia kita sendiri. Apakah hidup kita ada bentuknya? Apakah hidup kita ada wujudnya? Apakah hidup kita ada wajahnya? Apakah hidup yang kita akui selama ini punya bentuk, wajah, warna, dan sebagainya? Apakah kita bisa menunjuk yang mana hidup itu? Selama ini kan kita tidak tahu menahu. Hidup itu meliputi luar dan dalamnya makhluknya. Jadi selama ini kita hanya akon-akon saja bahwa hidup dan badan ini adalah dohir batinnya manusia. Manusia
manusia hanyalah ngaku-ngaku saja. Manusia hanya makan buah khuldi saja agar diaku-akui dirinya sebagai manusia. Jadi selama ini Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus mengurusi seluruh makhluknya. Jadi hidup ini Allah, bukan hidup ini hidupnya makhluk. Apakah mungkin makhluk punya hidup? Apakah mungkin makhluk punya gerak dan daya upaya? Selama ini kita mengagung-agungkan nama la haula wala quwata illa billah. Berarti tiada daya dan upaya, hanyalah milik Allah. Ini kan hal pemutusan, pemotongan leher manusianya. Jadi manusianya di dalam la haula wala quwata illa billah kan sudah terputus manusianya. Kan sudah terputus kewujudan manusianya. Kan sudah terputus kehidupan manusianya. Kan sudah terputus kekuasaan manusianya. Kan sudah terputus daya upaya manusianya. Kan sudah terputus ilmu dan amalnya manusianya. Kan sudah terputus penglihatan, pendengaran dan perkataan manusianya. Ilmu manusianya sudah terputus di dalam la haula wala quwata illa billah. Berarti pelakunya di dalam itu semua siapa? Berarti kan hanya Allah. Tapi anehnya selama ini di dalamnya seolah-olah meskipun kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, akan tetapi praktek hatinya kita mencuri di dalamnya. Seolah-olah tiada daya upaya dan kekuasaan hanyalah milik Allah, tapi praktek di dalamnya yang kuasa, yang punya daya upaya adalah Aku bro, bukan Allah. Allah kan gaib. Allah kan tiada. Allah kan mati. Seolah-olah saja Allah itu hidup. Tapi di dalam hati kita selama ini mematikan Allah atas kehidupan diri manusia kita. Kita manusia tidak rela. Kita diri manusia tidak ridho bila kita dikatakan mati. Kita tidak rela dan tidak ridho bila kita ini dikatakan benda mati. Wong nyatanya kita hidup. Maka dari itu selama hawa nafsu ini menjadi raja di rajanya hati, selamanya hawa nafsu tidak rela bila Allah itu sebagai Tuhan penguasa diri manusianya. Hawa nafsu inginnya jadi Allah. Inilah yang dimaksud pencuri Allah. Jadi Allah bisa dicuri oleh hawa nafsu. Jadi yang dicuri apanya? Kedudukan Allah yang dicuri, kewujudan Allah yang dicuri, kehidupan Allah yang dicuri, kekuasaan Allah yang dicuri, kehendak daya upaya Allah yang dicuri, ilmu dan amalnya Allah yang dicuri, penglihatan dan pendengaran Allah yang dicuri, dan dawuh-dawuh perkataan Allah yang dicuri atas manusia. Bila kita ngaku-ngaku jadi Allah, apakah kita bisa nyembah Allah? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah sementara kita yang jadi Allah? Jeruk makan jeruk.
Jadi manusia hanyalah ya Hannu. Jadi manusia hanyalah eto-etoe. Jadi manusia hanyalah ayang-ayang, seolah-olah dirinya nyembah Tuhan yang bernama Allah, agar dikatakan manusia lain, oh orang ini sudah beragama, oh orang ini sudah bertuhan, oh orang ini alim, oh orang ini hamba Allah, agar kita dikatakan oleh manusia sebagai hamba Allah. Karena yang kita tuhankan selama ini bukan Allah, tetapi manusia kita yang kita jadikan Allah, dan manusia-manusia yang lainnya, agar bisa menyaksikan bahwa kita ini hamba Allah. Seolah-olah kita berharap aku-akuan dari manusia lain bahwa kita sudah beragama dan bertuhan. Karena Tuhannya adalah manusia, maka manusia itu berharap imbalan pengakuan dari manusia-manusia lain bahwa dirinya sudah memeluk suatu agama dan sudah bertuhan. Semuanya hanyalah eto ewai. Semuanya seolah-olah saja. Semuanya hanya bayangan-bayangan semu saja. Akan tetapi selama ini di dalam hati kita yang jadi Tuhan siapa? Kan hawa nafsu kita yang jadi Tuhan. Kan Allahnya gaib di hati kita. Itulah kenyataan bahwa selama ini kita masih ateis, tak bertuhan, melainkan mentuhankan diri manusia kita sendiri di hati kita. Sementara kewujudan, kekuasaan, kehidupan, daya upaya Allah tiada di hati kita. Yang ada hanyalah kekuasaan, kehidupan, daya upaya kita sendiri yang ada. Inilah bukti bahwa kita selama ini pencuri Allah, pencuri Allah, pencuri Allah, pencuri hak-haknya Allah, pencuri kekuasaannya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta diri manusiamu, dan Allah lah pencipta apapun yang kau perbuat. Jadi ayatnya di surat As-Saffat ayat 96. Itulah bukti bahwa selama ini kita berposisi sebagai pencuri daripada berposisi sebagai hamba dan sebagai makhluk. Kita berposisi sebagai khalik daripada berposisi sebagai makhluk. Kita berposisi sebagai sang pencipta daripada berposisi yang dicipta. Betul bukan? Mari kita sadari bersama. Mari mohonkan ampun kepada Allah. Jadi ampunan itu tak cukup membaca istighfar saja, meskipun 1.000.000 kali sehari. Bila yang baca istighfar masih diri manusiamu, apa bedanya? Tak ada bedanya. Masih merasa jadi Tuhan yang bisa membaca istighfar. Jadi bila sudah ngaku jadi makhluk, ya diam saja. Maksudnya diam tanpa belajar, tanpa berguru, tanpa berbaiat, tak akan bisa diam. Contohnya, bila manusia tidak mati, tidak syakaratul maut, setelah syakaratul maut, apakah manusianya bisa diam? Nah, jadi kuncinya diam ada di baiatul akbar. Ketika sudah jadi mayat, itulah makhluk, itulah diam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga saya dan kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saya dan kita semua selalu disadarkan oleh Allah bahwa diri kita ini hanyalah sebagai makhluk saja, bukan sebagai khalik, bahwa diri kita hanya sebagai manusia saja, bukan sebagai Allah yang kita perankan selama ini, seolah-olah kita jadi dalang daripada kita jadi wayang. Alhamdulillahirabbil alamin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.